KPU sudah mengumumkan daftar calon sementara dari caleg-caleg yang sudah didaftarkan ke KPU oleh partai politik. Ada dua alternatif kan ya, mereka acuh tak acuh, masa bodoh, atau mereka bahkan menyetujui, itu kan ada dua opsi tersebut. Hanya saja yang perlu dicermati bahwa nanti PCS ya harus tidak boleh berpolitik praktis ya, gitu. Karena mereka adalah pengganti pejabat sementara kan, dan mereka harus tetap netral. Pendengar dan pemirsa RRI, kita berjumpa kembali di podcastnya RRI Purwokerto. Dan kali ini podcastnya RRI menghadirkan Bawaslu Kabupaten Purbalingga, dan seperti biasa ikon kita adalah Tarik Mas, seputar informasi Banyumas. Dan Mas Teguh, selamat siang. Selamat siang Mas Subri. Nama lengkapnya Mas Teguh Irawanto. Dari Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Pak. Dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Mas Teguh ini masih personil yang lama gini ya? Ya, alhamdulillah masih diberi kesempatan, diberi amanah untuk menjadi kembali di Bawaslu. Ini sudah di penghujung Agustus, sebentar lagi sudah September, tahapan-tahapan tentu terus berjalan ini. Ya, betul. Yang menarik apa ini yang perlu dicermati Bawaslu? Ya, terutama mohon maaf, sudah dari beberapa bulan yang lalu, kemudian ini sudah memasuki hari sejak tanggal 18, berarti sudah berapa hari ya, sampai nanti tanggal 28 adalah di tahapan masa pencermatan daftar calon sementara, Pak. Jadi KPU sudah mengumumkan daftar calon sementara dari caleg-caleg yang sudah didaftarkan ke KPU oleh partai politik. Nah, ini masa yang sangat penting sekali ya, terutama bagi masyarakat. Harapannya adalah masyarakat diberi kesempatan untuk mencermati kembali apakah memang daftar calon sementara tersebut sudah sesuai dengan regulasi atau belum, ada yang melanggar atau tidak, itu kan. Itu masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan pencermatan selama beberapa hari ke depan sampai tanggal 28 besok. Dan kemarin pada masa pencermatan sebelum bacalek ini ditetapkan juga sudah disosialisasikan itu. Iya, sudah. Seperti apa respon masyarakat? Ada pencermatan dari masyarakat? Nah, ini yang menjadi menjadi perhatian kita semua, bahwa ternyata memang untuk sampai hari ini kami sudah koordinasi dengan KPU. Di KPU sendiri belum ada, mungkin sudah dicermati oleh masyarakat, tapi belum ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan DTS tersebut. Respon tetap ada. Kemudian di kami juga di Bawaslu kan membuka posko, Mas. Posko aduan masyarakat yang sudah dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 16.00 sampai jam 4 sore. Dan di Bawaslu sendiri masih zero, masih nihil, ini belum ada masyarakat yang mengadu terkait dengan DTS tersebut, Mas. Dan tentu menjadi indikasi bagi pendidikan politik di tingkat masyarakat. Bawaslu melihat kalau masyarakatnya tetap adem ayem, mereka berarti setuju dengan yang ada atau cuek gitu, Mas. Nah, ini ada dua alternatif kan ya, mereka acuh tak acuh, masa bodoh, atau mereka bahkan menyetujui, itu kan ada dua opsi tersebut. Namun demikian KPU ya, yang saya lihat ini sudah berupaya secara maksimal. Artinya mereka juga sudah menyebar pengumuman di websitenya KPU, kemudian di media sosialnya KPU, kemudian mereka juga sudah kerjasama dengan media-media cetak di Purbalingga, Banyumas, Radar Banyumas, kemudian ada di RRI mungkin ya dengan KPU ya. Kemudian radio lokal Purbalingga. Artinya ini upaya yang sudah cukup bagus lah dilakukan oleh KPU untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa ini loh, sekarang ada namanya tahapan pengumuman DCS. Silakan masyarakat untuk dicermati kan gitu. Karena yang tahu persis tentang kondisi para calon tersebut adalah masyarakat. Ya, kalau kami di jajaran pengawas di level kabupaten, KPU mungkin terbatas, hanya tahu si A si B hanya yang terbatas. Namun yang lebih detailnya lagi adalah masyarakat, karena barangkali ada tetangga yang
masuk ke DCS kan bisa jadi kan. Betul. Ya, ini harapannya sebetulnya sudah seperti itu, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Artinya mereka menjadi masyarakat yang peduli dengan pemilu, artinya peduli itu juga mereka melakukan pencermatan juga, atau bahkan mereka menjadi kaum yang acuh tak acuh itu kan. Karena bagaimanapun KPU kan tetap ada keterbatasan gitu ya, betul. Masyarakat yang barangkali lebih tahu, lebih detail tentang hal-hal yang tidak KPU ketahui. Kemudian Mas, terkait dengan ini menjelang 2024, selain kita dihadapkan untuk pemilu, kita juga ada pilkada yang di wilayah Banyumas dan sekitarnya, mungkin termasuk Purbalingga. Nah, ada isu yang menarik untuk penggantian atau pejabat sementara ini. Tentu ada hal-hal yang masyarakat pertanyakan ketika terjadi penunjukan ini, bagaimana sistem demokratisnya yang kita terapkan di pola seperti ini, Mas? Ya, kalau ini susah ya. Artinya begini, kaitannya dengan penunjukan pejabat sementara ya, karena nanti berakhirnya akhir masa jabatan dari bupati mungkin ya, wali kota dan sebagainya, itu kan sudah melalui mekanisme ya, sudah melalui regulasi yang sudah diputuskan ya kan. Iya. Jadi ya berbicara masalah demokratis dan tidak demokratis ya kita mereka juga harus nurut dengan mekanisme yang berlaku ya Mas. Tidak boleh berseberangan itu, malah menjadi sebuah permasalahan kalau kemudian ternyata mereka melakukan tidak sesuai dengan yang ada pada mekanisme tersebut gitu kan. Hanya saja yang perlu dicermati bahwa nanti PCS ya harus tidak boleh berpolitik praktis ya gitu. Karena mereka adalah pengganti pejabat sementara kan, dan mereka harus tetap netral gitu kan. Memiliki batasan-batasan ya, sendiri juga. Betul itu. Paling itu yang harus kita nanti pencegahan, artinya jangan sampai mereka malah mendukung salah satu pasangan calon, kemudian mereka ikut melakukan kampanye dan lain sebagainya. Ya, kalau di wilayah Ekskarjina dan Banyumas ini kan Banjarnegara sudah ya, Cilacap sudah ada pejabat sementara. Untuk Banyumas sesaat lagi nih, karena Agustus, September, Oktober ini nanti dalam proses gitu ya. Purbalingga kapan nih? Lah Purbalingga malah kurang tahu saya. Mohon maaf ya. Dan karena kan 2024 tentu ada gawe besar itu ya. November ya. November baik KPU maupun Bawaslu. Nah, dalam waktu dekat ini menuju 2024 khusus pemilu kembali untuk pemilu. Selain daftar calon sementara terus yang harus dicermati, di sisi lain misalnya untuk pelanggaran-pelanggaran yang dikhawatirkan kampanye gelap, karena bukan tidak mungkin bakal calon juga sudah mulai bergerilya. Ya, betul. Masa-masa seperti ini Bawaslu tingkat bawah di tingkat desa itu harus seperti apa misalnya? Ya, jadi gini, kemarin ada himbauan dari Bawaslu RI, kemudian diturunkan ke provinsi, kemudian diturunkan ke kita. Kami juga menurunkan himbauan tersebut ke pengawas kecamatan, pengawas desa, kelurahan, agar membuat himbauan yang serupa, ditujukan pada partai politik ya. Kemudian dalam isi himbauan tersebut adalah bahwa ternyata di PKPU juga diberi ruang bagi mereka bacalek dari partai politik ya, bukan bacalek. Partai politik diberi ruang untuk melakukan namanya sosialisasi. Betul. Ada masanya itu sosialisasi sampai sebelum nanti masa kampanye tentunya. Nah, namun demikian ruang yang diberikan juga dibatasi. Artinya mereka tidak boleh melakukan ajakan partai politik ya, karena yang diberi ruang kan partai politik, bukan bacalek kan. Nah, partai politik, kemudian mereka partai politik boleh memasang bendera partai di tempat-tempat yang memang dibolehkan untuk dipasang gitu kan. Nah, kami juga melakukan upaya-upaya pencegahan, kami berikan ke Panwascam, Panwas desa, agar mereka selalu koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh partai di wilayah masing-masing agar melakukan pencegahan ya. Artinya agar pelanggaran tidak terjadi, karena semangat kita dalam pengawas ini adalah semangat untuk melakukan pencegahan, Pak. Bagaimana pencegahan agar dilakukan secara maksimal, agar meminimalisir terjadinya pelanggaran. Ya. Demikian.
Artinya ketika Bacalek mensosialisasikan diri di ya kegiatan-kegiatan tingkat RT itu sah-sah saja begitu ya. Ya, jadi mensosialisasikan diri, kemudian intinya tidak ada muatan kampanye di situ. Ya. Misalkan ngomong bicara tentang visi misi, kemudian ada ajakan di situ kan. Ajakan. Kalau sekedar misalnya, Mas, saya mau dukungan 2000 itu Dua restu itu gimana? Ya, kalau itu belum diatur di regulasi ya. Ya. Yang diatur hanya untuk partai politik gitu. Ya. Jadi PKPU memberi ruangnya untuk partai politik, bukan untuk Bacalek. bukan untuk Bacalek. Oke. Baik. Pendengar, karena keterbatasan durasi kita untuk di podcast tidak lebih dari 7 menit atau 10 menit, sehingga kami akhiri podcast kali ini bersama Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Selamat siang. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.